dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ibadah wanita kaum ibu di saat ini akan kita segera mulaikan. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya jemput ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian sebagai lagu pembukaan kasih dari surga. Ibadah wanita kaum ibu Jemaat Gemim Getsemani Lansot saat ini tertahbislah kiranya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Amin. Kasih setiamu. Silahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kepadanya. Mari berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami selaku wanita kaum ibu Jemaat Gemim Getsemani Lansot datang menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus. Dengan kerendahan hati kami hendak menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa, karena kami sungguh menyadari bahwa Engkaulah sumber hidup kami. Engkau yang menganugerahkan nafas hidup dan kekuatan bagi kami. Engkau yang melindungi kami dan menyertai setiap hari-hari hidup kami. Kasih setiamu, kebaikanmu, berkat-Mu kami rasakan. Engkau telah nyatakan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, di balik ungkapan syukur kami pun sadar akan kelemahan dan kekurangan kami, bahkan dosa yang telah kami lakukan melanggar perintah-Mu. Kami seringkali salah menilai,
sehingga perkataan, perbuatan kami tidak berkenan kepadamu. Seringkali kami egois, berperilaku tidak sabar, emosional, berlaku kasar, dan tidak memiliki kasih yang menghargai dan menghormati orang lain. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kasihanilah kami, ampunilah kami akan setiap salah dan dosa kami. Mohon urapan roh-Mu yang menghidupkan dan menyelamatkan kami, agar kami mampu merubah segala perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Didiklah kami, ubahlah kami, dan baharuilah kami dengan kasih-Mu. Tuntun kami di jalan yang Engkau kehendaki, agar hidup kami semakin berarti untuk melayani dan memuliakan nama-Mu. Ini doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. NNBT 24 ayat 1. Masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber hikmat dan pengetahuan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah kami hikmat-Mu, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, ibu-ibu yang hadir di rumah gereja saat ini, maupun ibu-ibu yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Roh-Mu yang kudus kiranya menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Roma 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Lembaga Alkitab memberi judul Orang yang Lemah dan Orang yang Kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat
dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, patut kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesehatan, kemampuan sehingga kita boleh hadir untuk beribadah, meskipun ibadah kita melalui media elektronik atau secara virtual. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan di sepanjang minggu yang sedang berjalan ini, Roma 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, di mana tema yang diusung spiritualitas kerukunan, satu hati, satu suara. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang mendambakan
kerukunan dalam menjalani kehidupan. Kata kerukunan ini bukan sekedar kata, namun perintah. Kita lihat dalam Mazmur 133 dikatakan, di mana ada kerukunan, di situ berkat diperintahkan. Dari kutipan Mazmur 133 berkata demikian, saudara-saudara, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Memberi kita penjelasan bahwa kerukunan adalah hal yang baik. Kerukunan adalah satu keindahan. Orang yang hidup dalam kerukunan pasti memiliki nilai-nilai kebaikan dan keindahan. Kehidupan yang rukun dan damai akan membawa kita pada kesadaran bahwa kata tidak akan cukup tanpa perbuatan. Demikian spiritualitas kerukunan. Satu hati, satu suara adalah tindakan nyata yang tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan dimuliakan dari kehidupan kita yang rukun sebab Tuhan menghendaki hidup damai dengan semua orang. Yesus pun mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita dapat lihat dalam Matius 5 ayat 44, bahwa dalam kitab Roma 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Spiritualitas kerukunan adalah hati kita menjadi satu dengan Kristus yang penuh damai, dan kita mampu menyuarakan kebenaran lewat kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan kita tadi, Roma 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, ada banyak pelajaran yang berharga yang kita dapati dari setiap teks yang kita baca. Pada ayat pertama dan yang kedua dikatakan yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan mencari kesenangan diri sendiri. Dan yang paling penting adalah mencari kesenangan sesama demi kebaikan untuk membangun. Pada ayat ketiga dan keempat dikatakan Kristus adalah contoh yang jelas di mana ia tidak mencari kesenangannya sendiri. Ayat 5 dan 6, Allah akan menganugerahkan kepada kita ketekunan dan penghiburan sesuai kehendak Kristus, supaya dengan satu hati dan satu suara kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-7 menyadarkan kita untuk kita saling menerima satu dengan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ayat 8 dan sampai ke-12 dikatakan, oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan untuk orang-orang bersunat, untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagimu. Bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, pujilah Tuhan hai bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan Ia akan bangkit memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Diakhiri di ayat yang ke-13 dengan pengharapan dan berkat. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan dan perenungan kita saat ini, Rasul Paulus mengingatkan kita sekaligus memberi nasihat agar kewajiban dari yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat atau yang lemah. Bahkan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri,
Kekuatan yang dimiliki bukanlah suatu kesombongan atau alat untuk menindas yang lemah, melainkan sebagai cara untuk menolong mereka yang tidak berdaya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan setiap orang harus mencari kesenangan sesama demi kebaikan untuk membangun. Artinya, dalam membangun iman perlu adanya kebersamaan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Dan ini adalah gambaran tentang pentingnya kebersamaan. Bahkan lebih dari itu adalah kerukunan. Paulus dengan tegas memberi contoh konkret, yaitu Kristus sendiri. Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri, melainkan mengorbankan dirinya bagi keselamatan semua orang. Dan ia ingin kita hidup damai seorang akan yang lain. Maka kedamaian yang kita miliki akan membangun iman sekaligus kerukunan yang besar yang tidak dapat dipatahkan oleh apa saja sebagai sebuah pengharapan. Pengharapan inilah yang juga menjadi dasar Paulus untuk terus mengingatkan jemaat yang ada di Roma bahwa kewajiban yang kuat adalah membantu yang lemah dalam segala hal, termasuk dalam jabatan gereja. Artinya orang-orang yang kuat dan yang memegang jabatan gereja memperbolehkan orang yang lemah masuk dalam persekutuannya. Firman ini juga ditujukan tentunya bagi kita sebagai ibu-ibu Tuhan, untuk kita senantiasa yang kuat, kita boleh membantu yang lemah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagi Paulus, setiap orang harus memiliki pengharapan dan percaya bahwa Allah yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan sesuai kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kita dapat memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang paling mendasar yang diutarakan oleh Paulus adalah melihat pada Kristus. Seperti pada ayat 8 dan 9, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah. Karena rahmat-Nya, jadi tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Paulus menghendaki tujuan dari yang kuat menanggung yang lemah adalah untuk kemuliaan Allah dengan mencontoh pada Yesus. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai ibu-ibu Tuhan, sekalipun kita masih menghadapi pergumulan yang besar karena pandemi COVID-19, namun bukan berarti kebaikan hati kita akan pudar. Justru kita akan semakin kuat dan terus menjadi berkat bagi orang lain. Bacaan kita ini menyadarkan kita bahwa kewajiban kita yang kuat adalah mampu menolong mereka yang lemah. Lemah tidak hanya soal dibatasi karena kekurangan materi saja, melainkan soal iman. Karena itu kita yang percaya akan kekuasaan Kristus yang besar mampu mengarahkan mereka yang lemah karena pergumulan hidup yang dihadapi, tidak hanya secara fisik, melainkan psikologinya atau kejiwaannya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran kita sebagai gereja dan sebagai wanita kaum ibu yang adalah membawa dampak yang besar, terutama hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kerukunan. Dengan kita hidup dalam kerukunan dan damai, maka berkat Tuhan diperintahkan kepada kita. Hidup damai adalah spiritualitas kerukunan yang mencontoh pada Kristus, karena Kristus adalah Raja Damai. Berdamai dengan Allah adalah juga berdamai dengan sesama. Membangun kerukunan dengan Tuhan adalah membangun kerukunan dengan sesama.
Sebab ketika hati kita melekat pada Tuhan, maka kita akan mampu menyuarakan kebenaran bagi kemuliaan nama Tuhan sebagai tujuan hidup. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tidak akan sulit bagi kita untuk kita bisa saling menolong satu dengan yang lain yang berkekurangan, karena itu adalah perintah yang harus kita lakukan sambil percaya kata firman Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tujuan kita dalam hidup adalah menjadi berkat bagi sesama, sama halnya dengan yang diajarkan Kristus. Kita percaya Tuhan pasti akan memampukan kita untuk kita dapat hidup damai dengan semua orang, hidup dalam kerukunan, kasih dan ketertiban. Tuhan Yesus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia menolong kita untuk selalu memiliki pengharapan yang besar. Demikianlah firman Tuhan untuk kita sekalian. Biarlah firman Tuhan di sore hari ini menolong kita, membantu kita untuk kita boleh menjadi orang yang senantiasa peduli dengan sesama. Bagi kita yang kuat, kita wajib menolong yang lemah seperti apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merespon firman Tuhan saat ini sambil kita akan memberikan persembahan syukur. Sementara kita memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, Yesus Kristus. Puji dan syukur patut kami persembahkan kepadamu, karena atas perkenananmu Engkau memberi kami ruang dan waktu, sehat dan kuat untuk datang beribadah saat ini. Meskipun ibadah kami melalui media elektronik atau secara virtual. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman-Mu yang menegur kami, mengingatkan sekaligus memberi nasihat agar yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang lemah dan tidak mencari kesenangan diri sendiri. Bimbinglah kami selalu selaku gereja-Mu, lebih khusus kami sebagai wanita kaum ibu, agar kami mampu menunjukkan spiritualitas kerukunan, yakni satu hati, satu suara untuk memuliakan nama Tuhan. Mampukan kami sebagai ibu-ibu juga untuk menjadi tiang doa dalam keluarga, menjadi teladan bagi semua orang, baik dalam lingkup keluarga, jemaat dan masyarakat. Melalui ibadah saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar boleh terpakai untuk pelayanan dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu.
Bapa di surga, kami berdoa untuk wanita kaum ibu jemaat Gemim Getsemani Lansot, mulai dari Penatua Ibu Siri Supit Bororing, serta seluruh pengurus dan koordinator kolom 1 hingga kolom 21, serta seluruh anggota wanita kaum ibu. Anggota wanita kaum ibu diberikan kiranya selalu kekuatan, hikmat serta sukacita untuk melayani di tengah-tengah kehidupan keluarga, jemaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Dan Tuhan memberkati setiap program-program yang ada. Bapa di surga, beri hikmat dan kemampuan bagi hamba-hambamu, pendeta, guru agama, penatua syamas, pegawai kostor, komisi bipra, komisi kerja, penasihat jemaat, dan BPPJ yang memberi diri untuk melayani, agar saling menopang dalam pelayanan sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, maupun yang sedang dalam pemulihan di rumah masing-masing. Teguhkan iman mereka, berikan kesabaran, sebab Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah tabib yang agung, yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit apapun, agar mereka beroleh kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami, mulai dari pusat sampai di pelosok, dan para pemimpin, berikan kiranya hikmat dan kemampuan dalam menjalankan tugas tanggung jawab demi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Khususnya di Kelurahan Lansot, Ibu Lurah Ibu Heni Sunda Bororing beserta seluruh perangkat kelurahan, mampukan dengan hikmat-Mu agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab dengan segala baik. Berkati bangsa negara kami khususnya di provinsi, kabupaten, dan kota yang akan melaksanakan pemilihan umum serentak pada tanggal 9 Desember mendatang. Anugerahkanlah persatuan dan kerukunan untuk saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain, agar di masa kampanye ini dapat berjalan dengan aman dan damai. Dan kami sebagai warga masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilih sesuai hati nurani kami. Bagi setiap calon dilindungi dan diberikan kiranya kesehatan oleh Tuhan, kekuatan. Bagi penyelenggara dan pengawas pemilu diberi hikmat dan kemampuan agar dapat menjalankan tugas dengan segala baik dan bertanggung jawab. Saat ini bangsa dan negara, khususnya gerejamu, kami masih bergumul dengan COVID-19. Tapi kami yakin Tuhan yang berkuasa atas dunia dan manusia, yang sanggup melakukan apa yang manusia tidak sanggup lakukan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar virus COVID-19 ini segera berlalu, dan mampukan kami untuk terus mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan memperhatikan pola hidup yang sehat. Berikan kami hikmat dan kemampuan agar kami tetap setia kepadamu, rajin beribadah, membaca firman, dan menjadi berkat bagi semua orang. Berkati semua yang memberi diri di dalam pelayanan ini, kantoria, pemain musik, kostor, pegawai, tim multimedia, saudara Son, Sam, bahkan semua yang beribadah pada saat ini, diberikan anugerah sehat dan kuat agar kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan doa ini kami akan akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan dan kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai lagu penutup dalam ibadah ini, saya jemput kita untuk bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan Istri yang Teramat Baik.
masa depan. Jika Dia berbicara bijaksana dan cerdas, Dia pun berkata-kata penuh makna, lembut dan tenang. Ucapannya berwibawa dan cekatan bekerja, rumah tangga bahagia, suami memuji mesra. Istri yang baik itu mahkota yang indah, yang tidak baik bagai penyakit membusukkan tulang-tulang. Paras yang cantik hanya sesaat dan sia-sia, tetapi istri yang taat pada Tuhan akan selalu mendapat pujian. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih.